In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Pak Heri, terima kasih udah datang, menyempatkan waktu. Terima kasih juga Mas dari undangnya. Iya. Kemarin saya sempat takut juga diundang ini dia ngobrol-ngobrol, tapi kalau ngobrol biasa mah. Iya, kita kan bisa ngobrol ya. Iya kan kalau yang penting sih kan kita ngobrol-ngobrol aja kan Pak. Karena kan dengan setiap obrolan ini, saya percaya bahwa setiap saya take, saya rekaman, saya belajar dari narasumber saya. Saya tahu kehidupan baru yang ya kadang-kadang kan nggak semua kehidupan saya jalanin. Nah di sini kan saya belum pernah ngobrol banyak sama Bapak tentang perjalanan Bapak sebagai guru. Mungkin yang nonton video ini atau dengan podcast ini, saya jelaskan singkat saja bahwa Pak Heri adalah seorang tenaga pengajar pendidik di Indonesia sebagai guru. Tuh. Udah berapa lama Pak? Kalau saya mengajar secara resmi di sekolah itu ya sekitar 15-an tahun. Tetapi kalau informal saya sejak SMA itu sebenarnya saya sudah belajar mengajar istilahnya ya. Walaupun konteksnya bukan pelajaran kayak sekolah, tapi sebenarnya sudah sejak SMA sudah mengajar. Berarti udah passion banget dong Pak untuk di dunia ngajar. Betul, passion banget karena awal saya pengalaman ngajar itu ya anak-anak TK, sekolah minggu gitulah ya, itu kan mengajar ya dari anak TK. Tapi kemudian ke sini saya pernah mulai dari SMP, SD pernah saya ngajar, SMP pernah, SMA, mahasiswa juga pernah. Dan akhirnya ya paling lama ya saya ngajar di SMA ini. Ya. Apa yang membuat Bapak terpanggil untuk menjadi seorang tenaga pengajar atau pendidik? Kalau awalnya terpanggil itu susah ya, tapi dulu awalnya saya sama sekali tidak bercita-cita jadi guru. Ada berarti? Tidak terpikirkan. Saya ketika SMA itu saya passion banget di menulis. Saya sejak SMA saya udah biasa menulis. Saya kirimkan ke, kalau dulu kan di Palembang saya kirim ke Sriwijaya Post ya, di kolom yang orang muda. Jadi ide-ide yang ada disampaikan saja, ditulis. Dan apalagi dari guru bahasa waktu itu, kalau kamu bisa artikelmu masuk bahasa Indonesia langsung 80. Wah. Iya begitu ya. Karena saya dulu di asrama, jadi siang teman-teman tidur, saya tidak tidur, saya bikin artikel, ngetik pakai masih cetak. Wah Mas, zaman dulu banget Pak. Iya. Dan ketika dimuat, kalau tidak salah saya dimuat beberapa kali, itu bangganya luar biasa. Honornya berapa? 12.000. tahun 90, 92, 93. Tapi rasanya pasti berbeda. Karena gini, pada saat kita jalani sesuatu bukan secara materi lagi yang kita lihat akhirnya Pak ya. Iya, hasil kita diapresiasi itu yang membuat kita kayak bangganya di situ. Betul sekali. Ya. Jadi saya cita-cita nggak pernah jadi guru, jadi wartawan, nulis itu. Jadi wartawan. Keceburnya jadi gimana Pak? Dari wartawan kecebur ke guru akhirnya? Jadi dulu ya sebenarnya kan masalah yang sangat praktis banget. Saya dulu ketika saya dari wartawan 3 tahun. Di wartawan majalah pariwisata ya. Kan beda banget ya pariwisata yang berhubungan dengan leisure ya, senang-senang dan sebagainya. Ya waktu bujangan tapi enak emang. Kita pergi kemana-mana, kita bekerja tapi kayak liburan jadi Pak. Iya, makan di restoran kita. Tinggal kita mau pengen makan apa, arrange saja. Liputan tentang restoran mana, dari yang tradisional sampai yang barat, mau hotel yang di mana, itu benar-benar bisa terjadi ketika wartawan di pariwisata itu. Oke. Tapi kemudian kalau bujangan enak nih ya, enak. Tapi kemudian setelah saya menikah itu saya mulai berpikir nih, kayaknya kalau sudah menikah itu berkeluarga, kayak cari kerja yang lebih nyaman untuk kerjaan dan untuk keluarga, ada waktu banyak untuk keluarga. Nah itulah mendorong saya kemudian kayaknya jadi guru cocok nih saya. Berarti awalnya sesimpel itu berarti. Sesimpel itu ya, benar-benar itu. Ya sesimpel itu. Kemudian saya ingat liputan terakhir saya di Asmat ya, saya sendiri habis itu saya sudah menikah, udah tunangan. Nah setelah menikah saya mau melamar jadi guru. Dan doa saya terkabul itu. Jadi saya mengirim lamaran sekitar hari Sabtu itu saya kirim. Saya sebenarnya dapat panggilan. Jadi pas tahun ajaran baru saya menikah. Dan di saat itulah mulai. Ya, tahun ajaran baru Juli berikutnya saya udah mulai mengajar. Dan itu saya disitulah
Ya, saya tidak latar belakang bukan pendidikan guru. Oke, Ya, menarik, jadi, menarik, ya menarik udah, baru tuh. bukan latar belakang pendidikan guru. Mm-mm. Ya, sambil jadi guru saya belajar gitu. Oke, jadi pertama kali nyemplung jadi guru, background Bapak sebagai wartawan dan bukan dari sarjana pendidikan yang Bukan tahu sama bagaimana. sekali, tapi cukup lama berkecimpung dengan di pendidikan ya dengan anak-anak. Dan itu kayaknya ada passion saya yang di situ, kayaknya saya cocok jadi guru. Berarti pertama kali Pak, mungkin ini yang menarik jadi saya gini. Perjuangan pertama Bapak apa yang merasa Bapak kayak kok gini jadi guru ya? Karena kan pasti beda banget kayak tadi Bapak cerita kan. Yang Bapak terbiasa jalan-jalan, Iya. nulis, Iya. hotel, tek di sekolah nih Iya, ngajar hotel, anak-anak nih. tempat itu ya. Pariwisata. Ya waktu awal itu paling ya kita agak harus menyesuaikan diri di administrasi kan kalau guru kan. Di administrasi harus dipersiapkan buat lesson plan-nya gimana, semacam itu. Program mingguan, Itu jadi tantangan baru banget dong berarti, Wai. Di tantangan, tapi kemudian ya udahlah dijalani saja gitu. Saya mau ngalir aja waktu itu. Tidak terlalu berpikir berat tuh jadi guru kok gini ya, enggak. Saya ngalir aja. Enggak. Tapi yang menarik gini, berarti kalau dihitung sampai sekarang, Pak, sampai di tahun 2020 ini, berarti bisa dikatakan Bapak hampir menginjak di angka 15 tahun berarti. Iya. Berarti kan ada suatu nilai yang mempertahankan Bapak untuk stay di tempat ini menjadi seorang guru berarti. Iya. Betul. Apa, Pak? Jadi guru itu sebenarnya pekerjaan sebenarnya yang orang mungkin tidak tahu, tapi kalau yang saya hayati itu jadi guru itu tidak membosankan sebenarnya. Mungkin orang melihat bukannya jadi guru ngajarnya itu saja, persiapannya itu. Oke, dari segi itu memang betul. Kita jadi guru kan persiapan administrasi ada. Tapi ada hal bahwa kita setiap tahun tuh berjumpa dengan anak-anak yang berbeda-beda setiap tahun. Kan berubah pasti kan? Pasti. Nah, kadang-kadang pertemuan dengan anak itulah yang berbeda-beda, yang latar belakang, yang tiap tahun berbeda itu kan. Itu menjadi setiap tahun itu seperti suasana baru menurut saya jadi guru itu. Kita sudah tidak berpikir lagi administrasinya atau apa. Ya justru pertemuan dengan anak itu. Tapi bukankah menjadi pertemuan itu menjadi suatu tantangan baru lagi buat Bapak? Karena ngadepin anak kan, ya buat orang tua aja yang punya anak dua ya kadang-kadang pusing. Bapak berarti kan bisa dikatakan setahun punya anak mungkin 40 atau 50 berarti ada di situ. Ya justru disitulah tantangannya. Kemudian tantangannya, tapi juga bagaimana ya setiap tahun itu menghadapi anak yang berbeda-beda. Karena setiap angkatan pasti berbeda. Angkatan ini begini, angkatan ini begini. Tapi ketika kita nikmati aja pekerjaan itu yang mengalir, dan ya kita nikmati perjumpaan dengan anak dengan segala keunikannya itu menjadi sesuatu yang menurut saya tidak membosankan sama sekali. Ya tantangan, tapi ya hampir sama lah ketika kita bertemu dengan anak. Ada banyak hal yang menyenangkan, lebih banyak hal yang menyenangkan. Perjumpaan dengan anak-anak itu. Berarti bisa dikatakan juga dengan profesi Bapak ini secara tidak langsung, berarti Bapak juga belajar banyak untuk parenting dong secara tidak langsung kan Pak? Apalagi kalau kita kalikan 15 tahun, ribuan kali Pak ya? Ya itu harus otomatis ya. Ribuan anak yang Bapak sudah jumpai berbeda gender, berbeda latar belakang keluarga. Betul. Ya memang saya setuju bahwa dikatakan jadi guru itu kan bukan hanya sebagai pengajar ya. Pengajar yang hanya mentransfer ilmu selesai sudah. Tapi dari saya lebih suka sebagai pendidik juga di situ. Karena di pendidik kemudian di situ ketika kita pendidikan unsur parentingnya pasti ada kan. Sama saja ketika kita mendidik anak kita, akhirnya kita juga bagaimana sih coba gitu, kadang-kadang kita coba terapkan juga walaupun yang di sekolah itu anak orang lain, tapi kemudian kan secara otomatis kita kan punya anak di rumah, secara alami itu kan akan secara alami akan muncul itu bahwa kita sebagai orang tua pun kita akan menerapkan ke anak sendiri akhirnya, ke anak sendiri, ke anak-anak yang kita di sekolah itu. Jadi memang ada unsur parentingnya ya. Jadi kita pendekatan tidak hanya akademik, tapi bagaimana pendekatan personal itu kan penting juga. Oke, ini berarti yang menarik begini Pak. Berarti dari Pak Heri sendiri menjadi seorang guru itu bukan semata-mata hanya sebagai tenaga pengajar ternyata. Menjadi seorang pendidik.
Dan kalau dari cerita Bapak seperti tadi kita ngobrol di luar juga bahwa mendidik mereka bukan berarti hanya menjadi seorang yang pandai dalam secara knowledge, Betul. Ya. tapi secara karakter. Tadi Bapak singgung Iya, karakter sebenarnya di luar sana. anak-anak, ya. Ya betul sekali. Ya, kalau kita hanya mengajar pelajaran aja ya udah yang saya tahu, yang saya persiapkan administrasi, saya ajarkan, selesai beres. Kalau hanya pengajar ya. Tapi kalau ketika kita masuk ke yang Mas Aro tanyakan tadi ya, berarti kan kita harus mendalami anak itu ya, dengan anak-anak yang latar belakang berbeda, kemampuannya berbeda, keunikannya berbeda, bagaimana dia responnya ketika berbeda. Kita artinya bisa dikatakan kita mengajar secara umum, tapi kan perlu juga untuk pendekatan setiap mengetahui lah minimal. Kita tidak bisa mau tahu 100% anak itu seperti apa, tapi ya? ada gambaran lah dengan perjumpaan setiap hari. Oh, anak ini modelnya model ini. Oh, ini anak ini tidak boleh yang kalau disuruh bertanya model ditekan. Atau anak ini, oh ini harus ada pendekatan khusus supaya dia mau berbicara seperti itu kan. Karena gini, saya sempat belajar sedikit juga bagaimana tentang psikologi juga seseorang. Karena benar atau tidak bahwa gini Pak, setiap anak itu pun juga kan punya sistem pembelajaran berbeda-beda. Ya. Kalau saya nggak tahu kalau di anak-anak sekolah, tapi yang kalau saya pelajari di dalam di usia dewasa, setiap orang itu pasti punya pola belajar. Mungkin ada yang mendengar, ada yang melihat, atau bahkan ada yang merasakan, ya kan? Berarti bisa dikatakan bahwa tidak bisa kita mengukur seorang anak itu berprestasi atau bakal punya masa depan yang baik pada saat anak itu pintar secara nulis atau merhatiin dalam kelas dong, Pak? Iya. Ya, mau tidak seperti itu. Itu tidak menentukan 100% karena ya tadi itu kan anak itu kan unik-unik ya. Anak itu kan tidak semua pintar matematika, tidak semuanya melukis, tidak semuanya musik. Nah, bagaimana kita kadang-kadang sebagai guru itu ya dalam pembelajaran kan tidak hanya straight yang diajarkan itu ya. Ya itu yang harus di guru bagaimana jeli melihat situ. Ketika kita mengajarkan, wah ada anak yang ketika mau dimintai pendapat pintar banget dia berbicara. Atau juga yang ketika harus menjawab pertanyaan dengan menulis bagus banget pendapatnya. Tapi ada anak yang pendek banget jawabannya. Nah di situ ya anak-anak di situ berbeda-beda. Dan itu ya harus guru pelan-pelan harus mengetahui sih karakter gimana. Bagaimana caranya untuk mengenal Pak? Ini mungkin saya juga tertarik juga nih. Bagaimana mengenali seorang anak yang kalau tadi Bapak bilang ya, dengan mungkin menjawabnya pendek atau panjang, menulis segala macam. Bagaimana pendekatan akhirnya kita bisa tahu? Kalau kita pembelajaran secara konvensional, berarti kan kita sering pendekatan pribadi. Guru kan setiap hari ketemu, jadi dia tahulah personal approach terhadap anak itu gimana. Jadi itu guru harus mengetahui. Minimal dari pengalaman saya, yang saya lakukan adalah ketika kita akan bisa masuk ke anak-anak itu dengan kita ya personal approach itu pendekatan secara pribadi, menyapa dia. Ya, kita sebagai guru kadang-kadang perlu juga kita dekat seperti ya teman lah, tapi bukan yang kebablasan begitu, tapi supaya kita bisa masuk ke anak itu gimana. Nah, ini mungkin mau saya yang saya mau garis bawahi dan saya mau tekankan lagi sih mungkin gini Pak. Yang kayak tadi Pak bilang bahwa approaching kepada anak, mendekatkan diri segala macam, ya kan? Tapi itu kan itu challenge banget buat kita mendekatkan ke seorang anak ya. Apalagi betul. Dengan kondisi Bapak ini punya tantangan juga, punya barrier di sini adalah bukan orang tuanya nih. Iya, betul. Umur juga kan berbeda dunianya. Gimana caranya, Pak? Ya. Itu yang saya penasaran makanya. Bahwa ya sebagai guru itu karena memang kita bertemu dengan orang berbeda. Berarti kan ketika kita bertemu anak baru kan, saya semakin tua kan. Ya. Ya di situ kita sebagai guru harus belajar itu. Setiap hari saya belajar, bahkan tidak hanya belajar ilmunya, dia belajar bagaimana sih dunianya anak itu seumuran begini gimana. Nah, kadang-kadang itu challenge saya nih, anak seumur sini saya udah tua nih. Apa sih yang membuat dia berminat nih? Supaya saya bisa membuka percakapan gimana nih? Oke, anak-anak suka musik, ya saya bisa gitar. Kadang-kadang oke saya nyanyi aja. Nyanyi, nyanyi. Kadang-kadang di kelas juga kadang-kadang oke sambil pendekatan lewat gitar, musik, nyanyi. Mungkin tahu-tahu sedikit lah lagu-lagu anak-anak muda. Itu kan cara-cara kita supaya bisa anak itu guru bapak ini tidak terlalu tua amat. Dia juga masih mau
mengetahui dunia kita, musik-musik yang mereka suka apa, misalnya kayak gitu. Memang kita itu tantangan kita. Berarti gini, berarti bisa dikatakan adalah bagaimana cara Bapak masuk kepada seorang anak-anak ya. Apalagi kalau tadi saya bilang bahwa ini kita akan sedikit mengulik tentang parenting juga sebagai guru ya, dari kacamata guru. Bapak pun sebagai orang yang sudah orang tua dan senior itu mencoba untuk mempelajari di bawah ini ada apa berarti. Bukan semata-mata bahwa anak ini langsung ditarik ke atas kayak oh ini zaman saya dulu begini. Gak seperti itu berarti. Tidak, ya istilahnya kita apa istilahnya ada istilah kita masuk lewat pintu mereka, keluar pintu kita. Oh, iya. Kadang-kadang lewat situ. Bagaimana kalau kita tidak mau tahu, kita nggak akan bisa masuk ke pintu mereka. Ya kita harus mengetahui sedikit lah apa yang minat mereka, apa sih gitu, seperti itu. Kadang-kadang kalau anak itu kadang-kadang ya guru tahu namanya dia udah seneng loh. Guru tahu nama saya loh, kadang-kadang gitu. Dengan siapa, dengan itu kadang-kadang kita disitulah kita mulai. Walaupun kadang-kadang coba bercanda, kadang-kadang garing ya, tapi ya anak-anak minimal tahu bahwa dia ada etikat untuk mendekatkan diri. Iya, bahwa kita juga mau sebenarnya untuk dekat dengan mereka. Dan konteksnya kan kalau guru berdekat dengan mereka kan ya konteksnya supaya lebih inilah pembelajaran juga lancar. Nah, kalau udah kita masuk ke diterima mereka kan, ya mulailah kita kan mereka ada trust, percaya. Nah, itulah kemudian kita bisa artinya kita masuklah ke pintu mereka, tapi keluar pintu kita sebagai pendidik. Kita baik secara orang tua atau guru berarti ya. Karena kalau tidak masuk ke mereka, bagaimana kita mau mengajar ini. Tapi ketika mereka sudah percaya, trust, jadi kita bisa mengarahkan mereka. Minimal sebagai guru kan ada unsur di situ ya. Oke, berarti gini. Pada saat tadi Bapak bilang adalah mencoba untuk mengenal dunia mereka dan mulai ada timbul rasa trust. Dari pengalaman Bapak, apakah pada saat sudah mulai trust tersebut, anak-anak itu sudah bisa ngikutin seniornya atau orang tuanya atau pendidiknya untuk mendengar? Karena kan banyak kesulitan. Gini, kita ngomong tentang umum ya Pak ya. Banyak orang tua pun juga atau mungkin guru-guru di luar sana juga kepusingan kayak, wah susah nih Pak Heri nih anak udah bandel banget, udah saya kasih tahu, udah pendekatan susah. Nah, pengalaman Bapak kan pasti banyak. Iya, minimal kita tidak bisa 100% ya. Kita tidak bisa kan 100% mempengaruhi anak 100% ke seperti yang kita. Minimal kita mendapat perhatian yang sedikit itu pun disitulah kita bisa masuk, kita bisa mengarahkan sesuatu yang positif untuk mereka, dan itu pasti ada, itu sesuatu yang bernilai lah walaupun tuanya sedikit. Kita tidak bisa anak 100% kemudian menerima kita, tidak. Minimal ketika mereka udah percaya kita, mendengarkan kita, bahkan dari segi tertentu itu kita bisa mulai mengarahkan. Ya. Saya pernah punya pengalaman yang bagi saya menyentuh juga. Ya, ada seorang anak yang benar-benar di mata guru dan lain itu ya, rebel banget lah, susah banget. Kadang-kadang ngomongnya ketus banget gitu, menyakiti lah. Tapi saya pernah mencoba untuk ya memberi perhatian lah ya. Kan ya pendekatan itu, dengan pendekatan kita coba komunikasi itu. Dengan anak tahu kok guru yang hanya formalitas atau benar-benar dia tulus ya, mau mendekati untuk membantu dengan terus, pasti akan merasakan. Kan di situ pasti ada aura ya, ini guru macam apa ini, pasti ada. Secara alami anak-anak itu akan tahu. Nah, pernah suatu saat saya baru kali ini saya mendapatkan guru seperti Mister yang memberikan perhatian khusus seperti ini, kayak gitu. Saya mendengar itu, saya tidak pernah mengharapkan bahwa dia mengatakan seperti itu, tapi minimal kan dari pengalaman, ketika kita melihat anak-anak itu tidak hanya sebagai murid ya, tapi sebagai seorang pribadi yang kita hargai, yang harus kita kasih, kita cintai lah. Karena mungkin anak-anak kan punya latar belakang berbeda ya. Ketika ada bermasalah atau apa, ketika di sekolah itu akan berpengaruh besar. Nah, ketika kita ada sentuhan-sentuhan personal seperti itu dengan tulus, itu pasti anak merasakan. Nah, dan itu kita tidak bisa kan 100% ya masuk. Ya minimal kita 20%, 10% di pinggirnya saja kita bisa memberikan sesuatu nilai yang baik untuk dia, itu udah bagus. Berarti bisa dikatakan bahwa
yang seperti tadi dari pengalaman Pak Heri juga Pak ya. Berarti anak yang nakal sekalipun saja atau yang mungkin di mata orang bahwa itu rebel banget, pada saat kita melakukan pendekatan yang emang dengan tulus dan kita mencoba untuk mengerti dunia mereka, mereka pun bisa open sama kita. Iya betul. Karena mereka kan bukan robot yang diprogram seperti itu. Karena mereka masih seorang pribadi. Mereka masih punya sentuhan rasa hati nurani, punya kasih, punya ketika diperhatikan secara tulus mereka pasti akan merasakan. Ya. Itulah yang berarti di situ berarti boleh tidak saya katakan bahwa dengan teknik Bapak ini diperlukan tingkat kesabaran yang luar biasa dong dari sebagai seorang pendidik atau orang tua. Oh iya pasti. Ya kadang-kadang dalam ada unsur bahwa kita harus rendah hati benar tuh. Kadang-kadang kita jangan berpegang ego. Kita orang tua, kamu tahu apa anak kecil gitu. Kita dalam hal tertentu ya rendah hati. Hasilnya rendah hati. Ketika kita mau mendekati anak-anak ya tidak berpegang pada saya udah pengalaman sudah tua, saya lebih banyak. Tidak seperti itu. Kadang-kadang pernah juga kita dicelutukin misalnya atau mau bercanda tapi mereka tidak tertawa kan. Ya gimana kita tetap berusaha bahwa kita kepada anak itu kita udah boleh menyerah lah gitu dengan berbagai macam cara sampai dia istilahnya kita masuk lah. Ini cukup menarik buat saya pada saat Pak Heri menyinggung tentang bahwa sebagai guru atau sebagai orang tua kita harus memiliki kerendahan hati, bukan berarti pada saat kayak kita lebih itu atau kita lebih senior lu dengerin kata kita. Nah, yang saya mau tanya begini Pak, bagaimana Pak Heri bisa menurunkan untuk secara kita mungkin secara ego, secara pengalaman, sehingga Pak Heri bisa mengcounter diri kayak gue nggak boleh mikir gini, gue nggak boleh ngomong gini. Itu kan tergantung dari istilahnya, kalau dari kita kan motifnya apa ya kita. Ketika kita mau melakukan pendekatan, kita tinggal motifnya mau apa. Segala sesuatu bisa rendah hati atau apa bisa kita lakukan. Tinggal kita motifnya mau apa, kita tujuan kita. Ketika kita benar-benar mau masuk ke dunia anak itu, mau supaya dia, ayo kamu bisa kok, bisa lebih baik kok, atau itu kita akan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk kita supaya masuk itu. Tinggal motifnya apa. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagai pendidik dan atau sebagai orang tua pun aja, berarti yang harus diingat sama mereka dan mungkin dan suatu saat nanti saya pun juga kan pasti kan saya akan di posisi nanti menikah punya anak juga. Tujuan kita ini apa ke anak ini berarti? Iya. Ya kalau hanya kita mau memaksakan maunya kita ya susah. Kita nggak akan mau merendahkan hati, nggak merendah hati untuk bahkan disakiti anak itu kita nggak mau. Tapi kalau kita dengan tulus tadi untuk kebaikan anak itu ya kita akan berbagai macam cara lah. Dalam arti kita ya menghilangkan ego kita semacam itu. Tapi pasti nanti pasti ada beberapa orang pasti akan bertanya seperti ini juga Pak. Saya juga tadi hari baru kepikiran juga bertanya seperti ini. Dari pengalaman Bapak, apakah Bapak emang akan sesabar itu terus? Pernah nggak sih kelepasan atau? Oh pernah. Pernah juga berarti. Pernah, tapi akhirnya kita nyesal juga ya. Dengan cara model itu anak nggak bisa. Saya pernah juga marah gitu ya, ngebrak meja, banting buku. Kita yang penting kan kita tidak fisik anaknya. Kita marah. Tapi kemudian ya udah. Nggak ada dampak. Ya ada juga. Ada akhirnya yang ada anak takut. Tapi kemudian kalau anak takut apakah cukup itu? Apakah yang diperlukan anak takut kepada kita atau gimana? Pernah juga, tapi kemudian saya nyesel nggak bisa. Bukankah masih banyak orang berpikir bahwa cara mendidik anak pada saat anak itu takut dengan orang tuanya atau takut kepada guru menjadi menghormati mereka? Tapi itu menghormati secara palsu. Tidak tulus ya. Benar. Kalau murid takut pada guru, dia hormat bukan karena dia benar-benar tulus menghargai dia, tapi ya itu penghormatan yang palsu di depan dia. Tapi mungkin di belakang mungkin ngomongin apa nggak tahu. Ya seperti itu. Sehingga akhirnya yang kayak tadi Bapak bilang bahwa tujuannya atau akhirnya itu tidak bisa sampai berarti. Iya. Yang saya alami kalau marah itu kita buang energi. Kita buang energi, kita malah maaf ya kalau bisa stroke segala jatuh. Nggak kena. Lebih baik ketika kita pendekatan kita, kalau anak SMA itu kan yang diperlukan kita ajak berbicara.
berbicara, istilahnya tidak memarahin di depan teman-temannya. Kalau kita marah di kelas oke ya, berarti kita marahin semua ya, baterainya jauh. Tapi kalau personal kita janganlah kita memarahin anak-anak. Satu orang kita sampai marah di depan teman-temannya. Ya lebih baik kita ketemu dia, diajak ngomong. Kenapa kamu tadi begini? Tahu nggak maksudnya saya tadi? Ini coba bayangkan, kalau saya tidak menegur kamu dengan perbuatan kamu, saya guru macam apa? Ya, gitu. Seperti itu. Tapi kemudian anak ngerti kok ketika kita panggil aja ngomong ya sir. Kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak sopan atau tidak baik dan kita membiarkan, kita guru macam apa seperti itu kan? Tapi ketika kita memberitahu, kita panggil secara face to face, dia tidak akan kehilangan muka kalau kita berbicara personal dengan dia. Tidak kehilangan muka. Mungkin ini kali Pak ya, mungkin ini hal ini yang kadang-kadang mungkin miss di beberapa pendidik atau di beberapa orang tua ya, bahwa mereka masih harus tetap menjaga bahwa seorang anak pun harus memiliki muka, harus memiliki posisi sebagai anak, walaupun kita lihat kayak ya lu anak kan wajar kita marahin, lu seorang anak masih belajar wajar seperti itu, tapi ternyata dari pengalaman Pak Heri bahwa kita juga harus menjaga bahwa mereka masih punya harga diri yang harus dijaga berarti. Iya, betul. Ya seperti itu kan. Kita tidak akan menjatuhkan anak kemudian dia justru putus asa, nggak ada harapan karena kita judge demikian, apalagi kita katain anak bodoh anak itu pokoknya dan nggak berguna dan sebagainya lah. Jangan sampai lah. Ya, jangan sampai. Okay. Artinya kita tetap menegakkan yang tadi saya bilang ya, sesuatu yang buluh yang sudah menunduk itu kita tegakkan lagi tidak dengan kasar, dengan pendekatan cara kita lah, yang baik lah. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa dengan anak-anak sekarang, baik orang tua, baik pendidik, itu cara mendekatkan mereka bahwa kalau tadi saya rangkum sedikit yang saya tadi sempat Bapak bilang bahwa anak pun senakal apapun, bahkan Bapak punya pengalaman bisa berkomunikasi dengan anak yang sudah dapat pandangan yang kayak ini anak rebel. Ternyata pada saat pertama kita mendekatkan motifnya apa, lalu kedua yang kalau tadi Bapak bilang bahwa touch hatinya, betul. Berikan mereka penghargaan, berikan mereka harga diri. Ternyata sampai di situ aja mereka bisa trust dan mereka mau mendengar. Dan yang terakhir tadi Bapak sempat singgung bahwa mungkin kalau saya bilang bahwa ternyata tidak diperlukan bahwa seorang anak itu takut terhadap pendidik atau takut terhadap orang tua. Tapi menghormati supaya mampu mendengar berarti. Karena kalau tadi Bapak bilang bahwa ketakutan itu kalau mungkin dari saya berpendapat juga ya, menjadi suatu hal yang bukan kesadaran diri berarti ya Pak ya. Jadi hanya muncul fear di situ, tapi anak ini tidak mampu berpikir kayak saya salah apa atau ke depan saya harus bagaimana. Karena dia tidak diajarkan untuk way of thinking-nya atau tidak pernah diajarkan kenapa kamu salahnya. Tapi langsung dijudge bahwa takut lu dengerin kata gue. Iya betul, kalau menurut saya kalau kita hanya siswa takut kemudian kita kan itu hanya ketika anak menuruti kita dia menuruti kita hanya karena takut, bukan karena kesadaran dari dalam bahwa saya mau melakukan itu. Sedangkan yang diperlukan adalah mereka tahu kita siapa sehingga akhirnya kita bisa mengarahkan dia. Seperti kayak tadi motif Bapak adalah nggak apa-apa kita masuk pintu dari dia, tapi keluar pakai pintu saya. Dapat. Ya memang kadang-kadang ya susah emang ketika kita di dunia pendidikan itu kan kita kadang tidak berteori ya. Artinya gini, teori itu kadang-kadang ya susah, memang harus dijalankan dari dalam perjalanan gitu ya. Ya memang teori itu mendukung betul juga ada cara-cara teori yang betul. Tapi ketika di lapangan memang kita kan memakai cara kita gitu. Cara kita. Teori aja nggak cukup untuk bisa menyelesaikan, apalagi human kita berhubungan dengan manusia, Pak ya. Dengan cara kita harus melihat dinamika mereka, keunikan anak-anak itu. Itu udah kompleks banget kan udah kalau anak. Kalau teori kan mungkin begini, tapi belum tentu bisa dijalankan. Tapi dari perjalanan waktu, dengan perjumpaan, dengan pertemuan dengan anak itu, kita kan bisa kemudian memodif pengetahuan dari teori itu dengan praktek gimana nih caranya gitu supaya kita bisa masuk ke anak-anak.